Kejadian 23 April 2021 menjadi saksi perlawanan mahasiswa dan masyarakat Yogyakarta, khususnya Desa Wardas Purworejo terhadap rezim aparat yang represif. Pada hari ini, 26 April 2021, kumpulan mahasiswa Yogyakarta merespon terkait kejadian tanggal 23 April tersebut, yang dimana dalam kejadian tersebut adanya tindakan represivitas kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan, dalam hal ini pihak polisi dan TNI, Polres Purworejo, yang dimana mereka melakukan kekerasan terhadap aktivitas solidaritas kepada warga masyarakat dalam persoalan penolakan tambang di Desa Wadas Purworejo. Dan selain meminta pihak aparat untuk bersikap mendukung, massa aksi juga menuntut untuk mencabut izin penetapan lokasi penambangan di Desa Wadas sekaligus pematokan tanah di Desa Wadas. Selamat siang pemirsa, saya Priska. Di sini di saat ini saya sedang berada di titik kumpul Jalan Laksa Adi Sucipto, Yogyakarta. Dan kita sendiri lihat bahwa di sini sedang melakukan aksi terkait sama penolakan tambang. Dan ada pun tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh orang yang mengikuti aksi, dan orang-orang di belakang saya sendiri merupakan kumpulan-kumpulan mahasiswa yang berada di Yogyakarta. Dan aksi ini mereka melakukannya dengan tuntutan ada dua. Yang pertama adalah stop pematokan lahan, yang kedua adalah cabut IPL Quarry dari Wardas. Titik kumpul ini sendiri berada awalnya tadi di jam 12 siang. Mereka melakukan briefing di Jalan Janti, dan sekarang mereka melakukan aksi di sini yaitu di Jalan Laksa Adi Sucipto. Untuk terkait sama suasana di sini cukup kondusif, di mana yang meliputi aksi di sini yaitu mengikuti sesuai dengan protokol kesehatan sendiri, dan juga tentunya selalu diamankan oleh aparat hukum seperti polisi. Sekian informasi dari saya Priska, terima kasih. Adapun harapan yang ingin disampaikan oleh massa aksi atau masyarakat adalah pihak pemerintah yang bersangkutan segera mencabut izin penetapan lokasi di Desa Wadas, serta massa aksi juga menegaskan kepada pihak aparat agar tidak melakukan kekerasan dan represitas. Karena hal tersebut dianggap melanggar konstitusi negara. Selain itu, massa aksi juga menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya mengedepankan pembangunan yang lebih ramah lingkungan dalam arti tidak merusak lingkungan. Oke pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang yang bertanggung jawab dalam massa aksi ini. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mas? Ahmad Dimas. Oh, Ahmad Dimas. Kalau misalkan di sini tuh posisinya sebagai apa, Mas? Saya di sini sebagai humas. Oh, sebagai humas. Nah, Ahmad Dimas ini sendiri merupakan humas dalam melakukan aksi ini. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini, Mas, kira-kira yang menjadi tuntutan di sini sehingga terjadinya aksi ini tuh apa sih, Mas, kira-kira? Yang pertama adalah di sini kami merespon adanya kejadian tanggal 23 April 2021 kemarin, di mana adanya tindakan represivitas dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Dalam hal ini adalah pihak kepolisian dan pihak TNI, Polres Purworejo, di mana mereka melakukan kekerasan terhadap aktivis solidaritas di sana, dan kemudian kepada kuasa hukum warga juga, dan sekaligus kepada warga begitu. Selain itu juga kami menuntut kepada pihak terkait, yaitu pihak BPWS di sini, untuk mencabut izin penetapan lokasi begitu, penetapan lokasi penambangan quarry yang ada di Desa Wadas begitu, sekaligus juga pematokan tanah begitu di Desa Wadas. Oke, kira-kira harapan untuk kedepannya seperti apa? Terus harapannya juga dari pihak aparatnya sendiri itu seperti apa? Tanggapan dari mereka gitu harapannya. Kalau harapannya untuk dari kami untuk segera mencabut izin penetapan lokasi penambangan yang ada di Desa Wadas begitu, dan kemudian untuk pihak aparat sendiri untuk tidak melakukan tindakan kekerasan ketika melakukan pengamanan begitu, tidak melakukan
tindakan-tindakan kekerasan dan represivitas karena itu melanggar konstitusi negara begitu. Dan juga kepada negara atau pemerintah bahwasanya untuk mengedepankan pembangunan yang lebih lestari terhadap lingkungan, tidak merusak lingkungan begitu. Karena misalkan di Wadas itu ditambang begitu, nantinya akan merusak, pertama adalah akan merusak kelestarian lingkungan yang ada di sana. Kemudian yang kedua, sumber-sumber kehidupan dari warga akan mengalami kehilangan. Jadi warga akan kehilangan sumber-sumber mata pencaharian mereka. Karena rata-rata di sana kan memang petani ya, petani dan pendapatan warga di sana kalau dikalkulasikan itu bisa bermiliar-miliaran gitu. Jadi warga menolak atas dasar itu. Sekaligus juga warga tidak mau berdampingan dengan kerusakan alam begitu. Seperti itu. Kira-kira apa tanggapan Anda sendiri nih terkait dengan bentuk perilaku dari aparat ini sendiri yang senonoh datang untuk pematokan wilayah itu sendiri atau lahan itu sendiri itu gimana? Ya, sebenarnya untuk ini ya tanggapan terkait dengan kekerasan kemarin yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kami selaku Aliansi Solidaritas Peduli Wadas, kami mengecam tindakan-tindakan represivitas yang dilakukan oleh aparat dan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Karena seharusnya aparat itu mengayomi warga begitu, bukan malah kemudian merepresivitas warga seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya Mas untuk waktu dan kesempatannya. Jadi sekian dari kita terkait dengan informasi bagaimana tanggapan, terus bagaimana dengan harapan serta tuntutan yang mereka lakukan atau sehingga terjadinya aksi di sini. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke pemirsa, saat ini kita sedang bersama dengan Mas Wahid selaku Ketua MMU dari Universitas Sarjana Wiyata sendiri. Nah di sini saya sedikit mewawancarai, nggak apa-apa ya Mas ya. Nah di sini saya cuma mau bertanya Mas terkait sama masa aksi ini. Kira-kira tanggapan dari Mas Wahid sendiri terkait sama aksi ini gimana? Sebenarnya masa aksi sendiri ini kan sebenarnya untuk menaikkan eskalasi isu tentang Wadas itu sendiri. Karena kita tahu bersama ya, terkait dengan Wadas ini kan sebenarnya hampir-hampir sama ya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu bentuk eksploitasi ya yang dilakukan oleh negara. Jadi hari Jumat kemarin itu kalau kawan-kawan ikuti perkembangannya, itu terjadi represivitas yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian dari Polda setempat. Jadi hal ini yang kemudian mengundang teman-teman solidaritas. Saya juga bersama kawan-kawan mengundang kami, dan juga kami juga tersadarkan bahwa ternyata pemerintah itu ketika misalnya sudah mengagendakan sebuah proyek, mereka akan melakukan berbagai macam cara, entah itu cara baik, cara buruk, untuk meluruskan apa yang menjadi proyek tersebut. Olehnya itu saya pun sadar, ternyata kita ini sebagai masyarakat biasa ternyata secara hak sebenarnya kita memang perlu perjuangkan. Saya lihat semangat teman-teman Wadas juga kemarin sangat getol untuk menolak perampasan lahan tersebut. Makanya saya pun dan mungkin teman-teman terundang untuk ikut bersolidaritas bahwa sampai kapanpun selama penindasan itu, selama eksploitasi itu, selama hak-hak rakyat tertindas itu ya, kemudian tidak diperhatikan oleh pemerintah, oleh negara, maka selama itu pula kita harus turun terus. Walaupun mungkin teman-teman bisa lihat, mungkin secara kuantitas kita kurang banyak ya, tapi ini menunjukkan bahwa ternyata dengan kuantitas segini kita masih tetap peduli untuk menyuarakan apa yang menjadi hak masyarakat Wadas itu sendiri. Mungkin itu ya. Terus kira-kira nih harapan dari Mas Wahid sendiri kepada pihak aparat khususnya ya untuk kedepannya ini tuh seperti apa? Yang pertama ya untuk aparat kepolisian, tolong karena mereka itu digaji dari uang rakyat, tolong untuk tahu diri bahwa yang menjadi prioritas sebenarnya rakyat. Jadi mereka itu sebenarnya cuma alat negara yang kemudian dimanifestasikan oleh rakyat itu sendiri. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang berbentuk penekanan, apalagi pemukulan, sempat beberapa kawan-kawan kita kan kemarin, ada kurang lebih 11 atau 12 orang yang
ditangkap dan kemudian dipukuli, itu yang secara prosedural sebenarnya cacat sekali. Itu yang pertama. Polisi sebagai alat negara harus sadar diri bahwa mereka itu adalah alat negara yang kemudian digaji melalui uang-uang rakyat, melalui pajak itu sendiri. Yang kedua, karena pihak BBWS ini yang kemudian mengakomodasi izin tersebut, kami berharap mereka mendengar dan kemudian menyampaikan pada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan agar izin pertambangan ya bebatuan andesit itu yang ada di Wadas untuk segera ditarik. Kami sadar bahwa pada bulan Juni nanti izin tersebut pun kan kemudian berakhir. Makanya kenapa pemerintah kemarin beserta aparatnya, beserta ASN itu memaksakan diri untuk masuk ke dalam. Harapannya mereka jangan memaksakan diri kembali, mereka mendengarkan apa yang menjadi keresahan masyarakat Wadas. Nah, seperti itu. Bahwa sampai hari ini mereka tetap menolak. Berangkat dari masa aksi yang menegaskan tentang mencabut penetapan lokasi penambangan dan pematokan di Desa Wadas, serta menegaskan kepada pihak aparat agar tidak melakukan kekerasan dan represitas. Adapun poin-poin solidaritas peduli Wadas adalah di antaranya, pemerintah harus merealisasikan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan AMDAL, hentikan segala bentuk kegiatan yang merugikan rakyat, hentikan segala bentuk aktivitas yang mengancam keselamatan lingkungan hidup sesuai dengan amanat undang-undang, hentikan kegiatan pematokan tanah yang dilakukan di Desa Wadas, Purworejo, dan lindungi hak rakyat untuk bertani dan menggunakan lahan mereka sebebas-bebasnya, serta hentikan segala bentuk represivitas aparat terhadap warga sipil. Sekian dari saya, Priska Alfeyans. Mohon pamit undur diri. Terima kasih.